mahasiswa nih Dut. Apa mahasiswa? Follower rostrumdiplomacy.id itu dan juga yang waktu tempat kita banyak sharing itu Dut, sharing di kampus-kampus gitu, banyak yang nanya, Bang, Ya, kalau lulusan HI mau jadi apaan Bang gitu. Kalau menjadi diplomat slotnya dikit, banyak jadi pegawai Bang, bagaimana ini? jangan gitulah, pegawai bang mulia juga loh. Iya. Nah maksudnya kan dia udah belajar mengenai politik internasional, tapi katanya nih, menurut mereka end up sebagai kerja di tempat yang bukan bidangnya gitu. Sebelum kita melebar kemana-mana ya, kenapa bank bisa merekrut orang HI? Itu juga menjadi sebuah harus kita pikirkan gitu loh. Karena mungkin ada aspek-aspek yang dipikirkan mereka itu unik dibandingkan orang-orang yang memiliki background yang lain. Ini yang akan kita omongkan pada hari ini. Coba dulu kita Ini mainkan adalah dulu ini. Jadi ini adalah untuk konten ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa HI ya yang punya pertanyaan yang sama. Jadi mahasiswa HI itu biasanya kenapa mereka banyak dimaui, asik. Itu karena satu tadi seperti dibilang sama Dodi tadi gitu, mengenai insight gitu ya. Betul. Yang memiliki perspektif yang unik gitu dibanding disiplin ilmu lain gitu. Apalagi kalau udah ngomongin masalah political landscape dan analisis yang dalam tuh gitu. Ya gue cukup beruntung ya, S2 gue HI juga nih bang, walaupun gue latar belakang pertama ya hukum internasional gitu ya. Nah gue ngambil S2 gue hubungan internasional salah satunya. Di situ gue bisa melihat bagaimana yang sebenarnya gue dulu pelajarin yang sifatnya mungkin lebih konkret ya, lebih aturan dan sebagainya. Di sini kita melihat semua itu ada possibility, ada probability yang memungkinkan untuk kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, jadi memang aspek yang dipelajari orang HI ya pastilah terkait dengan politik, terkait dengan internasional. Tapi dengan dikemasnya beberapa sudut pandang ya, yang ya tentu di HI itu dikenal dengan teori. Itu nanti kita dalam melihat semua fenomena ini, kita sudah pas lagi koran menuliskan soal kenapa negara itu sangat fokus kepada aktor sebuah negara. Nah kita paham tuh, oh ini paham HI-nya berdasarkan teori realisme. Dan nanti ada yang lain, oh ini fokus kepada hubungan antar negara yang lebih mementingkan ekonomi. Nanti teori yang lain masuk. Jadi kita bisa memahami beberapa spektrum yang ada yang dalam sosial saat ini, dan juga bisa memprediksi. Itu hebatnya orang HI. Nah itu dia. Kita kan ngeliat ke depan gitu. Jadi memang ilmu menebak gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka lihat ya. Kayak gue juga waktu sebelum masuk ke profesi yang sekarang ini juga gue disiplin ilmu gue kan ekonomi ya. Belajar mengenai bisnis, ekonomi makro juga dan segala macamnya. Begitu masuk ke dalam pertama di klub, terus kemudian S2 gue kebetulan International Trade and Diplomacy. Itu jujur aja memang betul-betul suatu keputusan yang paling benar gitu ya. Karena begitu kita masuk ke dalam dunia hubungan internasional HI, itu tuh semua yang dapat memberikan suatu insight yang berbeda banget gitu ya. Padahal pada masalah yang sama. Dan ternyata itu komplement banget terhadap mungkin ilmu yang kita udah punya sebenarnya, atau mungkin orang yang memang udah punya ketertarikan atau minat dalam mengobservasi suatu ini dunia gini amat sih gitu kan ya. Ini kok begini, ada kejadian ini di Amerika, apa ngaruhnya ke Indonesia? Ada kejadian ini di kawasan, di ASEAN, apa pengaruh Indonesia? Nah, itu HI itu feeling these blanks gitu. Dan itu gitu. Penting banget itu menurut. Jadi memang dia karena dia memang gimana ya bilangnya, analisanya itu sebagai motor utama kayaknya ya. Betul. Dari bidang ilmu ini gitu. Dan jadi memungkinkan untuk memprediksi, memungkinkan untuk membaca situasi, dan pada akhirnya mungkin solusi-solusi yang terbaik juga bisa dilahirkan dari orang-orang yang punya latar belakang. Betul. Jadi kayak misalnya lu ngomongin ekonomi, hukum juga begitu. Jadi misalnya lu ngomongin soal hukum, tapi hukumnya ada yang disebut dengan political hukum gitu ya. Jadi nanti gimana sebuah produk hukum nanti bisa akhirnya diterima pada level nasional, internasional lah misalnya, dengan nggak bisa lo bisa berpatokan dengan gontong-gontongan legal background aja. Betul. Tapi nanti ada bagaimana cara
masuk navigasinya sampai nanti akhirnya bisa bilang oke, walaupun ini politik legally correctnya misalnya ada yang lebih lagi gitu ya, tapi dengan adanya aspek HI yang lo masukkan ke dalam itu nanti bisa membuat sebuah pandangan itu lebih komprehensif gitu. Iya, dan itu lebih convincing juga dalam membuat legal argument gitu ya. Nah, berarti bisa disimpulin bahwa superpowernya anak-anak HI ini itu adalah see the unseen gitu. Iya, jadi dia bisa melihat sesuatu di balik tembok ya. Atau bisa mempercepat waktu buka puasa. Nggak, jadi maksudnya gini. Pakai sirup. Itu nggak perlu HI ya. Jadi memang kalau misalnya gini lah, ilmu kita kan misalnya kita berdua punya dari disiplin ilmu yang agak berbeda nih gitu. Iya. Lo dari hukum, gue anak ekonomi gitu ya. Ini kan sebetulnya practical disciplines gitu, ilmu yang praktis yang ada indikatornya. Hukum punya legal basis, regulations, produk hukum, sementara economics berdasarkan analisa, indikator dan segala macamnya. Nah, ini kadang-kadang memberikan gambaran yang saklek terhadap situasi gitu. Tapi anak HI dalam konteks HI itu dia bisa melihat sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak di cover secara general, karena misalnya hasilnya agak-agak hitam dan putih nih, kalau misalnya salah atau benar gitu, atau menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, HI itu memberikan kata-kata tapi jadi memang gini Bang, setiap disiplin ilmu pasti ada manfaatnya tersendiri. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi soal ekonomi yang lo bilang, ya dengan hitung-hitungan ekonomi lah lo bisa prediksi pertumbuhan ekonomi, rugi untungnya sebuah negara dalam ini. Nah, dengan pandangan hukum lo juga bisa menentukan misalnya apakah sebuah perbuatan ini disengaja, apakah lalai, apakah nanti dia bisa dihukum secara ketentuan yang ada gitu loh. Tapi dalam memformulasi ini semua, khususnya di tahap internasional, lo tidak bisa hanya berpegangan solely dengan bidang ilmu hukum saja atau ekonomi saja, karena dalam penyelesaiannya nanti ini kan negara-negara yang terkait yang banyak ini. Benar. Jadi gua harus punya aspek-aspek yang memiliki politik internasional yang pada akhirnya nanti ini doable, ini juga bisa diikuti gitu loh sama banyak negara dan menguntungkan gitu loh Bang. Betul, karena state itu ya kan ibaratnya anak HI itu mempelajari state behavior ya. Jadi bagaimana perilaku suatu negara dalam menghadapi dinamika eksternalnya ya gitu ya. Dan juga dinamika internalnya, kondisi politik dalam negeri itu semua masuk dalam kalkulasinya anak HI gitu ya. Dan itu sebetulnya memang sesuatu yang instinktif itu gitu ya. Kadang-kadang dalam profesinya siapapun dalam posisi tinggi gitu ya, sebagai decision making itu perlu banget. Kadang-kadang nih misalnya kita sebagai CEO ya gitu ya, atau sebagai pemilik firma hukum Al-Maududi and Partner gitu ya. Terus tiba-tiba jangan lupa gabung. Bang, Pak CEO atau Pak Direktur ini kita sudah kasih ini research kita data secara legal sound gitu ya. Secara ekonomi dia punya prospek macam gimana nih. Nah, karena dia memahami politik gitu ya. Karena dia punya komplement ilmu HI-nya gitu. Akhirnya dia bisa melihat konteksnya. Oh, iya sih. Tapi timingnya, terus bagaimana pengaruhnya misalnya dengan variabel-variabel lain yang bisa berhubungan, itu dia masukkan dalam kalkulasi sehingga dia punya decision yang lebih akurat gitu. Ya, jadi memang itu menjadi ibaratnya bukan supply aja ya, tapi juga dia itu bisa menjadi perekat dari berbagai ilmu itu. Betul. Khususnya di level internasional ini. Jadi ya kita bisa bilang anak hubungan internasional itu seperti tadi bisa melihat perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda, unseen di unseen, tapi justru dengan kemampuan ini dia itu jago beradaptasi di setiap keadaan yang ada, baik di dunia diplomasi maupun di dunia lain termasuk perbankan gitu ya. Ya life skillnya tuh ada. Jadi kan gini lah ya, misalnya contoh nih, setiap orang itu pasti akan masuk dalam lingkungan baru, RT baru misalnya segala macam. Kecil-kecilan itu pasti ada aturan main dan politiknya gitu. Nah biasanya anak HI cepet tanggap tuh, ini pada skala yang kecil aja ya, cepet tanggap, cepet tahu bahwa
ini polanya gini nih, cara kerjanya gini nih. Si bapak ini pola decision makingnya gini nih, groupingnya nih orangnya si A B C D E ini. Seperti biasanya insting anak HI cepet tanggap. Terus kemudian dalam dunia profesional pekerjaannya misalnya ya, kita gede ngeliat decision, ini agak fishy nih menurut gue nih, karena dia kenapa dia? Karena dia berbiasa berlogika terhadap yang bersandar kepada misalnya kemana arahnya power, kemana arahnya dynamics ekonomi ini pasti ada aktornya dan segala macam. Office politics pun bisa dilihat. Iya, office politics pun bisa dilihat, itu hal kecil aja, sepelenya lah gitu. Itu, ya. Jadi memang bisa kita bilang bahwa memang anak-anak HI ini yang kita kenal ya, dan tentu kita udah menjadi bagian dari itu sekarang. Betul. Adalah orang-orang yang mudah beradaptasi. Gitu. Karena masuk ke forum misalnya kita posting misalnya ke luar negeri, lo dapet tempat-tempat yang baru, counterpart yang baru. Betul. Dengan kemampuan dasar HI tadi, kita bisa mudah beradaptasi dan tentu kita bisa mencoba being in someone else's shoes gitu. Betul. Dan pada akhirnya nanti perkara-perkara yang kita sedang hadapi, pembahasan yang sedang kita lakukan, kita bisa melakukan itu navigatingnya smoothly gitu. Dan pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan hasil akhir yang win-win. Betul. Nah iya, jadinya padahal perpindahan pekerjaan, mutasi, itu tuh ada di semua tempat pekerjaan, di mana aja, dimanapun. Dan seorang dituntut untuk cepat beradaptasi, cepat tanggap gitu ya, paham mengenai kondisi dan the magnitude of the situation, nggak polos amat gitu ya. Itu tuh kan penting ya untuk survival skillnya seseorang. Dan anak-anak itu punya itu, dan kemudian ketika dia menjadi suatu pemegang keputusan tertentu kan di setiap skala kenaikan pangkat dan segala macam, itu pasti ada masanya. Lo akan ditanya assessment lo mengenai semua ini itu apa gitu. Nah kalau misalnya kita punya kemampuan skill mental notes orang lulusan HI itu bisa panjang deh. Dia bisa ngasih detail komprehensif mengenai analisa dia, situasinya, outcome-nya dan segala macam. Tapi memang kita dalam diplomasi dan juga dunia kerja memang tidak bisa hanya berpatok pada analisa gitu loh, karena pada akhirnya pun perlu mengimplementasikan sesuatu dan tentu berdasarkan sains ataupun ilmu pengetahuan yang lain. Betul. Jadi misalnya ekonomi ya memang harus ada konkret ekonominya hasilnya gimana, hukum legalnya ada. Jadi memang semua itu akan penting dan sangat bermanfaat untuk kita tahu satu sama lain. Jadi mungkin bagi kita yang memiliki ilmu HI pun bisa ditingkatkan pada saat ketika kita mendapatkan sebuah file ataupun sebuah tanggung jawab yang memerlukan untuk pendalaman ilmu dari bidang yang lain misalnya gitu. Iya, jadi HI itu justru sebetulnya menjadi katalis bagi kita untuk dapat lebih meluaskan ya span of knowledge and skill yang lebih praktikal misalnya kayak gitu. Segala macam. Ya, tapi jangan salah Bang. Walaupun misalnya ya bukan anak HI aja ya, banyak dari mahasiswa yang sudah selesai pada akhirnya misalnya kerjanya di tempat yang tidak sesuai. Misalnya ada yang bilang banyak masuk bank, banyak masuk misalnya bisnis dan lain sebagainya ya, dan tidak sesuai dengan jurusan. Tapi yang kita ambil di situ adalah bagaimana kerangka dan metode kita berpikir itu menjadi keuntungan bagi sebuah institusi ataupun perusahaan yang merekrut kita. Benar. Gitu. Berarti balik lagi nih ke pertanyaan si teman-teman rostrum diplomasi follower dan yang mahasiswa yang sering ngobrol sama kita itu. Kalau misalnya anak HI masuk bank, salah apa bener itu bang? Gitu. Kita tanya dulu orangnya mau nggak masuk bank. The fact bahwa dia apply ke sana kan berarti dia mau. Tapi yang paling penting lagi adalah the fact bahwa sebuah perusahaan termasuk bank merekrut anak-anak HI sebenarnya keuntungan. Betul juga. Artinya memang ada hal yang unik, seeing the unseen tadi, yang memang dianggap memang ini bisa membawa perusahaan untuk karir lebih baik. Karena logikanya lah, tidak mungkin orang merekrut akan membuat sebuah perusahaan itu hancur lebur. Ya kan? Bener juga. Cari orang menguntungkan dong. Iya, salah satu lagi mungkin yang stating the obvious ya, namanya aja hubungan internasional. Betul. Gitu. Nah, aspek internasionalnya ini dewasa ini tuh makin relevan dengan semua domestic affair gitu. Nah, kadang-kadang kan memang ya kalau kita lihat nih globalisasi, dude.
undeniably udah kemana-mana. Apalagi mungkin kita ngambil contoh sampel multinational corporations atau perbankan dulu ya. Nah, perbankan itu namanya pengaruhnya bisnis internasional terhadap perbankan itu luar biasa. Aspeknya gampang, misalnya contoh gini, United States atau Amerika Serikat nih, tempat PBB berada, tiba-tiba memutuskan untuk memperbanyak pencetakan uang atau quantitative easing ya, yang lebih banyak lagi. Dari lakukan state behavior yang semacam itu aja, secara political ekonomi itu akan berpengaruh terhadap Indonesia secara ekonomi. Pastinya perbankan yang paling mudah suku bunga misalnya seperti itu. Karena apa? Rupiahnya atau currency yang against dollar itu akan menjadi lebih kuat karena US akan turun sedikit. Tapi bisa ketahuan nih karena dia ahli HI, biasanya nih rentannya nih quantitative easing ini dampaknya sampai segini-segini berdasarkan historical facts. Dan itu masukan kayak gitu-gitu. Padahal mungkin ini nggak berarti ilmu ekonomi itu salah, tapi kadang-kadang mungkin ada orang ekonomi bilang, ya Pak, di spot price saat ini harganya segini, jadi kita jual aja nih semua. Nampaknya baru selesai buat bahan. Misalnya. Tapi itu bagus banget ya. Jadi memang itu salah satu contoh konkret gimana sebenarnya anak hubungan internasional itu bisa bermanfaat di bidang-bidang yang lain gitu loh. Ya termasuk juga di hukum internasional gitu loh. Kita misalnya di Indonesia itu mendapatkan konsep archipelagic state. Itu ada di UNCLOS 1982. Tapi ini sebenarnya dalam diskusinya itu banyak yang disebut dengan package deals, Bang. Jadi lo bisa dapat terima konsep ini, itu juga tapi di sisi lain ada hal-hal yang diperbolehkan, misalnya melalui archipelagic state itu ada hal-hal yang menjadi kompromi. Kalau tidak ada background HI di sana yang bisa menjadi penetralisir bahwa ya kita nggak bisa dapetin semua dong walaupun itu secara legal itu memungkinkan. Tapi untuk bisa kita mendapatkan ini, kita kasih keluasan yang ini, yang mungkin nanti pada akhirnya tetap kita bisa lakukan monitoring gitu loh. Betul juga. Jadi pada akhirnya aspek hukum itu digabung dengan aspek HI, jadilah status Indonesia sekarang. Benar. Teman-teman misalnya kan banyak nih ya yang belum lulus, tergiur nih pengen masuk multinational corporation seperti Unilever, atau mungkin masuk ke multinational corporation P&G, terus Procter & Gamble, atau mungkin masuk Microsoft, apa segala macam tech companies yang internasional. Jangan salah, multinational corporations itu juga merupakan aktor yang dipelajari di dalam hubungan internasional. Dan di dalam perusahaan-perusahaan itu, jangankan perusahaan tech companies gitu ya, perusahaan seperti oil company itu punya ahli-ahli security analyst dari HI. Iya. Wow. International Relations Specialist yang memahami, yang bisa memberikan insight gitu ya. Bagaimana menurut saudara ke depannya ini prospeknya, karena ini kan bisnis gede banget ya. Yang ini udah overarching dan berpengaruh terhadap berbagai aspek di sekitarnya dan hajat hidup orang banyak. Akhirnya si perusahaan-perusahaan gede ini mengemploy orang-orang HI untuk memberikan insight. Nah, itu maksudnya contohnya nih yang mungkin bisa masuk itu kayak jadi government liaison officer, terus public policy analyst, terus kemudian security analyst gitu. Itu semua orang-orang HI tuh. Jadi memang banyak mungkin ya untuk teman mahasiswa juga pendengar Rosen Diplomacy harus ketahui juga bahwa tidak akan terpaku pada suatu profesi yang mungkin misalnya sangat dekatlah dengan impian ataupun pandangan pemahaman orang-orang HI. Ternyata di tempat-tempat lain, profesi ataupun kemampuan background tentang HI ini sangat diperlukan karena untuk menunjang pergerakan perusahaan itu supaya lebih bagus lagi ke depannya. Sneak peek aja nih, di kantor pemerintahan aja pasti ada biro KLN-nya gitu. Jadi kerja sama luar negeri ya. Jadi kalau misalnya pun kita masuk jadi PNS gitu ya dari sebuah let's say institusi yang mungkin bukan Kementerian Luar Negeri, jangan takut, pasti ada tempat yang memungkinkan untuk kita bisa membuat mitra dengan orang asing. Betul, itu aja udah jelas kita tuh orang-orang HI. Nah sekarang itu juga terus banyak yang bilang juga, HI ini ilmunya mempelajari state behavior doang nih, cuman skopnya Amerika Rusia, Amerika Cina gitu. Padahal jadi apakah terlalu
sempit nih pola pikirnya gitu ya, karena menghadapi politik internasional aja Iya. atau ekonomi internasional aja secara murni gitu. Tapi ternyata enggak Dut sekarang. Karena gini, ilmu HI itu kan seperti yang lo bilang tadi, expanding banget gitu ya. Dan katalis, bersifatnya itu sangat sebagai katalis sebagai isu-isu yang lain. Jadi kasarannya nih, banyak juga isu-isu lain yang bisa di-HI-kan gitu. Apa tuh? Contohnya nih, kayak sekarang udah ada digital diplomacy. Itu tuh lagi kalau perusahaan mau masuk tech companies tuh, itu aspek Peluang HI ya? Iya, karena digital diplomasinya bagaimana, terus kemudian financial diplomasi juga, bahkan bursa efek dan segala macam. Perlu juga untuk misalnya menjalin hubungan antara satu trading house dengan trading house yang lain. Kayak Jepang tuh misalnya contoh, dia tuh terkenal kan Jepang itu paling banyak namanya perusahaan trading companies, seperti Mitsui Bussan dan segala macam. Itu mereka punya orang-orang AI yang pertama kali dulu mengakses nih marketnya, bukan dari segi ekonomi tapi marketnya volatile nggak, corruption indexnya berapa, terus kemudian security stability predictionnya bagaimana, baru dia mau bekerja sama atau misalnya ikut tender dalam negara tersebut, misal. Betul, contoh seperti itu. Ya jadi memang, dan satu lagi diplomasi ekonomi juga sangat penting kan, Nah, itu. orang-orang HI yang pegang. Jadi gue sih ingat pas kita dulu bekerja di di pusat gitu ya, ngomongin soal diplomasi ekonomi, anak HI sebenarnya yang mencoba merancang dan memastikan bahwa guidance yang dibuat itu ya berdasarkan kepentingan nasional. Betul. Tapi dia paham gitu aspek-aspek intuisi mana yang mungkin ekonomi itu akan bisa ditingkatkan dengan kita memandang sebuah problematika atau melihat sebuah masalah dengan kemampuan background HI dia tadi. Benar, karena kan kadang-kadang kalau kita ngomongin, kita serahkan itu penuh kepada economist atau business specialist, udah jelas tuh profit yang jadi parameter utamanya. Kalau economics juga economic gain gitu ya. Betul. Tapi kalau dengan adanya orang-orang HI itu, welfare itu atau kesejahteraan itu bisa didefinisikan dalam berbagai banyak hal, termasuk hubungan yang baik dengan negara lain secara jangka panjang. Jadi jangka panjang banget mikirnya. Nah, sekarang ini untuk supaya ini konkret lah gitu ya. Iya. Lo sama gue harus ngasih saran nih masing-masing buat teman-teman yang mungkin akan mau pursue, mau lulus atau Di bidang hubungan internasional. internasional. Kalau dulu lah. Oke. Yang pertama, kalau menurut gue nih, HI itu punya banyak retorika dan analisis yang luas. Iya. Tapi orang zaman sekarang ini zamannya data science atau data management. Kayaknya anak-anak HI ini harus coupling atau memperlengkapi ilmunya dengan bagaimana cara mengkuantifisir ilmu HI-nya. Contoh nih, misalnya mungkin teman-teman bisa mempelajari pengaruh A terhadap pengaruh B dengan ilmu ekonomi ya, dikuantifisir. Terus kedua, misalnya dampak dari kebijakan Amerika terhadap Indonesia itu harus punya kuantifikasi gitu ya. Nah itu kita harus pelajarin. Tuh ada frameworknya melalui misalnya data science atau menggunakan ekonometri dan segala macamnya. Dan kemudian juga mempelajari nih, mulai ada indeks-indeks nih. Karena zaman sekarang nih, counterpart ibaratnya buktinya mana coy gitu kan. Ini Pak, indeksnya adalah segini persen. Itu useful untuk memberikan pengertian yang lebih compact ya, dan lebih mudah dipahami oleh orang-orang non HI. Oke, gue kasih nih manfaat yang selanjutnya, mungkin yang kedua ya. Jadi kita harus bisa memadukan ilmu hubungan internasional ini dengan ilmu lainnya, termasuk hukum internasional. Gimana itu? Nah, jadi kalau misalnya kita berpandangan bahwa tadi kita sepakatin lah bahwa sebenarnya HI itu bisa see the unseen, melihat sesuatu itu tidak hanya apa yang tertera, tapi bagaimana melatar belakangi hal itu, bagaimana nanti kemungkinan proyeksi ke depannya, dan kira-kira nanti yang mana saja nih yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Itu bisa tidak bermanfaat gitu ya kalau misalnya pada akhirnya kita hanya memikirkan. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang konkret kalau kita apply. Betul. di negosiasi, kalau kita apply pada saat melaksanakan sebuah program, dan pada saat kita berinteraksi dengan pihak lain. Dan makanya ilmu-ilmu
lainnya seperti hukum internasional, seperti yang lo bilang tadi ekonomi dan ilmu-ilmu yang lainnya lah, itu bisa menjadi saling komplementer gitu, saling menguatkan satu sama lain. Jadi misalnya lo aspek hukum, misalnya kita pelajarin pada saat kita mau menggolkan sebuah resolusi gitu ya, ataupun sebuah mandat tertentu, dengan kita memiliki aspek HI, kita bisa memahami bahwa bagaimana sih nanti pada saat negosiasi counterpart kita ini bisa secara timingnya, secara pemikirannya, kita bisa tahu kapan flow masuknya. Tapi di sisi lain, karena yang dimasukkan ini misalnya adalah terkait dengan aspek hukum, kita tidak bisa asal memasukkan. Kita harus berdasarkan landasan hukum yang ada, peraturan nasional kita misalnya mengaturnya apa ya, kalau bisa yang kita ajukan di level internasional ya inline dengan peraturan itu. Atau misalnya aspeknya ekonomi, ya bagaimana nanti hal-hal yang berbau dengan ekonomi ini tidak bertentangan dengan kepentingan dan posisi negara kita di pusat seperti itu. Nah, dipadukanlah kedua ini secara holistik gitu. Nanti pada saat nanti kita memajukan itu, tidak hanya kepentingan dari segi pemahaman hukum dan ekonominya bisa terpenuhi, tapi dengan kemampuan HI-nya itu, ini bisa jadi smooth, dan malah nanti orang-orang lain itu bisa merasa menguntungkan, karena memang kita paham bagaimana spektrum negara-negara lain dengan pandangannya masing-masing, dan kapan kita masukkan, dan prediksinya nanti ke depan, kita bisa jelaskan bahwa ini akan menguntungkan ente-ente sekalian. Gitu. Dia mantap. Tapi memang jujur aja, selama berprofesi di sini, memang nggak bisa lepas yang namanya hubungan internasional itu dari hukum internasional. Karena segala kesepakatan konsep ini semua yang ada dalam hubungan internasional itu, ketika kita udah ngomongin outcome, itu udah nyangkut banget sama namanya hukum internasional, karena suatu kesepakatan yang dihasilkan secara internasional gitu. Jadi memang udah kayaknya wajib deh. Kalau menurut gue anak-anak HI itu minimal cawe-cawe lah mengenai bagaimana cara berpikir, logika, dan juga produk-produk hukum internasional sesuai dengan keminatan HI-nya masing-masing. Karena HI juga ada peminatannya kan, ada political economy, security, terus kemudian juga ada international development dan segala macamnya. Gitu ya, jadi memang ya intinya gitu. HI itu ada kemampuan dasarnya yang memang mungkin orang lain tuh iri gitu ya. See the unseen, memprediksi, membaca situasi, tapi ini akan menjadi lebih solid lagi, lebih kuat lagi kalau kita padukan dengan skill set dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa membuat orang HI ini lebih kuat lagi. Sedap. Oke, mungkin teman-teman bisa berdiskusi terkait apa yang kita sampaikan ini, bisa benar, bisa mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi inilah sedikit banyaknya pandangan kami yang kita lihat dari aspek ilmu ini yang saat ini ya kita rasakan manfaatnya, dan kita lihat kira-kira sebenarnya progres apa yang bisa kita sharing nih untuk anak-anak HI ke depan gitu, untuk bisa memaksimalkan ilmu ini. Biasanya nih anak HI kalau lagi di tempat pertemuan keluarga ini adalah orang yang paling resourceful untuk memahami bagaimana kondisi dunia yang makin gila ini. Oke, demikian dari kita, semoga bermanfaat dan semoga membuka semangat untuk teman-teman untuk melanjutkan belajar lebih lanjut tentang HI ini, dan teman-teman proses diplomasi juga bisa mendapatkan manfaat dan untung dari pembicaraan kita hari ini. Mantap. Demikian dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.